Horas Bapak Ibu, saat ini kita akan menerima firman Tuhan. Terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini yaitu dari kitab Ester pasal yang ke-9 ayat 22. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyampaikan yang pertama untuk kita, apakah kita pernah mendengar hari raya Purim bagi orang Yahudi? Mungkin di antara kita banyak yang belum pernah mendengar hari raya Purim. Firman Tuhan kita di sini adalah berbicara tentang hari raya Purim, yaitu hari raya di mana umat Yahudi merayakan sukacita pertolongan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah umatnya. Merujuk dari bagaimana di dalam kitab Ester, yaitu pertolongan Tuhan terhadap umatnya Yahudi yang akan mau dibinasakan secara massal ataupun genosida yang mau dilakukan Haman untuk umat Yahudi. Tetapi Ester berjuang supaya itu tidak terjadi dengan pertolongan Tuhan, di mana rencana jahat itu yang dirancang oleh Haman untuk membinasakan umat Yahudi tidak dapat terjadi. Sebaliknya, umat Yahudi, umat Tuhan itu diselamatkan dan hidup dengan baik ataupun sejahtera. Inilah yang menjadi peringatan yang disebut Hari Raya Purim, berasal dari kata pur yang artinya undian, di mana Haman mengundi untuk menentukan hari pelaksanaan untuk membinasakan umat Yahudi tersebut. Ini juga yang disampaikan di dalam firman Tuhan kita di sini, Bapak Ibu. Bagaimana perubahan yang begitu nyata terjadi di tengah-tengah umat Yahudi. Mereka dalam keadaan duka cita berganti dengan sukacita, keadaan perkabungan berganti dengan keadaan gembira. Demikian juga ini yang harus mereka rayakan dalam rangka untuk memperingati pertolongan Tuhan di tengah-tengah umatnya terhadap musuh-musuh mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan di sini kita diajarkan bagaimana Tuhan mau untuk merubah kenyataan kehidupan kita. Pertolongan Tuhan untuk memberkati umatnya. Ini yang menjadi kekuatan di dalam setiap hidup orang percaya. Pastinya di dalam kehidupan kita ini, dinamika kehidupan haruslah kita jalani. Dinamika kehidupan silih berganti haruslah kita lalui. Tetapi satu yang kita ingat, pertolongan Tuhan untuk setiap umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Karena itu melalui firman Tuhan kita di sini menjadi kekuatan bagi kita, terutama di saat kita menghadapi hal-hal yang sangat berat, hal-hal yang sangat sulit di dalam hidup kita ini. Keadaan yang sulit bisa saja engkau alami, bahkan yang sangat menyakitkan. Tetapi bagi kita sebagai orang yang percaya, situasi apapun dapat berubah. Pertolongan Tuhan akan mampu memutarbalikkan keadaan untuk memberikan berkat-Nya kepada umat-Nya. Engkau bisa saja dikecewakan, engkau bisa saja disakiti, difitnah, menghadapi pergumulan ekonomi, persoalan keluarga yang begitu berat. Tetapi melalui firman Tuhan ini saya katakan, tetaplah bertahan, tetaplah hadapi semuanya itu. Jangan pernah menyerah. Berhentilah sejenak jika kau memang sudah lelah, tetapi harus lanjutkan perjalanan dan perjuangan hidupmu. Jangan pernah berhenti sampai semuanya benar-benar selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan yang kita alami, kesulitan, hal-hal yang berat, tentu kita dapat melihat bagaimana juga yang dilalui oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi teladan dan kekuatan di saat kita menghadapi penderitaan. Akan tetapi, bagaimana Tuhan Yesus menjalani penderitaan itu, kesulitan, beban yang sangat berat yang harus dilaluinya itu, tetapi Dia dengan setia dan taat, sehingga kita melihat bagaimana akhir dari kehidupan Yesus berakhir dengan memperoleh kemenangan dan sukacita. Inilah kabar gembira bagi setiap pengikut Yesus, bagi kita orang yang percaya, orang Kristen pada saat ini, bahwa akhir perjuangan iman orang percaya, di akhir kesetiaan dan ketaatannya, semuanya akan berubah untuk kemenangan dan sukacita. Karena itu, teruslah jalani kehidupanmu, walaupun itu berat, walaupun itu menyakitkan, walaupun engkau menderita, tetapi percayalah, kesetiaanmu, perjuanganmu di dalam imanmu akan berbuah untuk kemenanganmu bersama dengan Tuhan. Amin.